Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang tuan sedang mencari sebuah bejana. Sambil berjalan sang tuan melihat-lihat dan menilai bejana-bejana tersebut. Dia melihat beberapa bejana dan mulai memilih-milih. Bejana emas berkata, "Pilihlah aku mengkilap dan bercahaya. Aku sangat berharga dan aku akan melakukan segala sesuatu dengan benar. Keindahanku akan mengalahkan yang lain dan untuk orang seperti tuanku emas adalah yang terbaik." Tapi tuan itu melewati bejana emas tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kemudian ia melihat suatu bejana perak ramping dan tinggi. Bejana perak itu berkata, "Aku akan melayani engkau tuanku. Aku akan menuangkan anggurmu dan aku akan berada di mejamu di setiap acara jamuan makan. Garisku sangat indah, ukiranku sangat nyata dan perakku akan selalu memujimu." Tapi tuan itu hanya lewat saja dan kemudian dia menemukan sebuah bejana kaca. Bejana ini lebar mulutnya dan dipoles seperti kaca. Bejana kaca berkata, "Sini. Aku tahu aku akan terpilih. Taruhlah aku di mejamu, maka semua orang akan memandangku." Namun sekali lagi tuan itu hanya melewatinya dan menuju bejana kristal. Bejana kristal kemudian berkata, "Lihatlah aku sangat transparan, menunjukkan betapa baiknya aku. Meskipun aku mudah pecah, aku akan melayani engkau dengan kebanggaanku. Dan aku yakin aku akan bahagia dan senang tinggal di dalam rumahmu." Tuan itu kemudian melewatinya juga dan menemukan bejana kayu. Dipoles dan terukir indah, berdiri dengan teguh. Bejana kayu berkata, "Engkau dapat memakai aku tuanku. Tapi aku lebih senang bila engkau memakaiku untuk buah-buahan, bukan untuk roti." Kemudian tuan itu melihat ke bawah dan melihat sebuah bejana tanah liat. Kosong dan hancur, terbaring begitu saja. Dalam pandangan manusia sebenarnya tidak ada harapan untuk dipilih oleh siapapun. Tidak terkecuali si tuan itu. Bejana tanah liat hanya diam saja. Tiba-tiba tuan itu berkata, "Inilah bejana yang aku cari-cari. Aku akan memperbaikinya dan kupakai. Dan aku akan buat sebagai milikku seutuhnya. Aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan. Tidak juga bejana yang terlalu tinggi untuk ditaruh di rak. Tidak juga yang mempunyai mulut lebar dan dalam. Tidak juga yang memamerkan isinya dengan sombong. Tidak juga merasa dirinya selalu benar. Tetapi yang kucari adalah bejana yang sederhana yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku." Kemudian ia mengangkat bejana tanah liat itu. Ia memperbaikinya dan membersihkannya dan memenuhinya. Dia berbicara dengan lembut kepadanya, "Ada tugas yang perlu engkau kerjakan. Jadilah berkat buat orang lain seperti apa yang telah kuperbuat bagimu." Saudara, kisah ini mengingatkan kita tentang pelajaran yang diterima oleh Nabi Yeremia. Ketika bangsa Israel berbuat dosa melawan perintah Tuhan dan mereka dihukum, Yeremia kemudian diutus untuk menegur dan membawa bangsa Israel supaya kembali kepada Allah. Menghadapi bangsa Israel yang keras kepala atau tegar tengkuk itu dapat saja membuat Yeremia putus asa. Itulah sebabnya dalam Yeremia pasal 18 ayat 1-17, Yeremia kemudian diutus pergi ke tukang periuk dan memperhatikan bagaimana ia bekerja. Ketika bejana yang sedang dibentuknya rusak atau mempunyai cacat, bejana tersebut dihancurkan menjadi tanah liat kembali, kemudian dibentuk ulang agar menjadi bejana yang lebih baik. Ayat yang ke-6 dalam Yeremia 18 tadi berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, seperti kepada bangsa Israel, Allah ingin membentuk mereka. Kepada kita pun berlaku hal ini. Tuhan tidak pernah membuang kita tatkala kita jatuh, gagal karena melawan perintahnya. Ia akan mencari orang-orang yang rendah hati yang mau dibentuk kembali dan mau berjalan menurut kehendak dan kemauannya. Dan tentunya orang yang mau dibentuk sekalipun harus melalui hal-hal yang menyakitkan. Adakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Menjadi bejana-bejana yang siap dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Biarlah kita yang pernah gagal, yang pernah jatuh, mau menjadi seperti bejana tanah liat yang dibentuk kembali oleh Tuhan. Meskipun sakit, tapi kita mau memberi diri kita dan dipakai oleh Tuhan. Amin.